Belajar agama tapi jadi ateis, kalimat ini terdengar aneh. Tapi di zaman ini, kalimat itu dapat kita dengar, terutama dari generasi muda yang kecewa dengan wajah agama. Katanya, setelah mempelajari teks suci, tafsir, sejarah, dan dogma, mereka justru kehilangan keyakinan. Mereka berkata, semakin saya belajar agama, semakin saya merasa agama itu buatan manusia. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan karena agama membuatnya ateis, tapi karena ia belajar bukan untuk mencari Allah, melainkan untuk menilainya. Ini bukan fenomena baru, ini penyakit lama. Hanya saja kini dikemas dengan istilah baru, skeptisisme, humanisme, atau agnostisisme ilmiah. Orang yang merasa berani menilai Tuhan, padahal tak mengenal Tuhannya. Yang menyangka telah memahami agama, padahal hanya mengenali kulitnya. Orang-orang seperti ini biasanya berkata dengan nada intelektual, agama penuh kontradiksi. Aturan agama mengekang kebebasan manusia. Banyak yang beragama, tapi tidak bermoral. Dan dari sinilah mereka menyimpulkan bahwa kebaikan bisa dicapai tanpa agama. Bahwa manusia cukup bermoral, tanpa harus tunduk pada wahyu. Padahal, kesimpulan seperti itu lahir bukan dari ilmu yang benar, tapi dari hati yang sudah tertutup. Belajar agama tidak otomatis membawa seseorang kepada iman. Sama seperti seseorang yang belajar tentang api, belum tentu merasakan panasnya. Ia tahu teorinya, tapi tidak pernah membiarkan dirinya terbakar oleh cahaya kebenaran. Ia hanya mengamati dari jauh, dengan tangan terlipat di dada, menilai, mengkritik, menimbang, tapi tidak pernah sujud. Padahal, agama tidak diturunkan untuk diperdebatkan, tapi untuk ditunduki. Namun tunduk kepada wahyu bukan berarti mematikan akal. Justru akal yang sehatlah yang mengantarkan manusia kepada wahyu. Islam tidak pernah meminta manusia berhenti berpikir. Ia hanya meminta agar akal tidak menentang kebenaran yang datang dari zat yang menciptakan akal itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menantang manusia untuk berpikir, merenung, dan menguji kebenarannya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Itu artinya, Islam siap diuji, siap dikaji, asalkan ujiannya jujur, bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Ketika seseorang meneliti dengan hati yang ikhlas, ia akan menemukan bahwa setiap ayat justru semakin meneguhkan kebenaran. Tapi bila ia datang dengan niat menolak, sebesar apapun bukti, takkan pernah cukup. Karena pada akhirnya, bukan wahyu yang tidak logis, tapi hatinya yang menolak logika yang tulus. Tunduk di sini bukanlah menyerah tanpa nalar, melainkan berhenti sombong di hadapan kebenaran yang sudah nyata. Di masa Nabi pun, pernah ada orang-orang seperti itu. Mereka mendengar langsung wahyu dari lisan Rasulullah. Mereka melihat mukjizat. Mereka tahu kebenaran itu nyata, namun hati mereka menolak. Sebagian di antara mereka bahkan lebih dulu percaya, lalu berpaling. Mereka hafal ayat, tapi kehilangan rasa takut. Mereka mengerti hukum, tapi menolak tunduk. Salah satu kisah yang paling sering dijadikan peringatan adalah kisah Bal'am bin Baura, seorang alim dari Bani Israel. Ia diberi ilmu tentang ayat-ayat Allah. Doanya mustajab dan dikenal sebagai orang saleh di zamannya. Tapi ketika hawa nafsu dan dunia menggoda, ia menjual ilmunya. Ia tahu kebenaran, tapi tidak mau tunduk padanya. Allah menggambarkan dirinya dalam Al-Quran seperti anjing yang menjulurkan lidah. Baik diusir maupun dibiarkan, tetap menjulurkan lidah. Ibaratnya, Bal'am bin Baura adalah simbol manusia yang tahu ayat, tapi kehilangan arah. Ilmunya tidak menyelamatkan. Hafalannya tidak menjadi hidayah. Karena Allah tidak memberi cahaya pada hati yang sudah memilih kegelapan. Ia tahu, tapi tidak takut. Ia paham, tapi tidak tunduk. Begitu pula di masa Rasulullah. Ada orang yang pernah masuk Islam, tapi kembali kafir. Ada yang ikut dalam barisan kaum muslimin, tapi niatnya hanya politik, harta, atau wanita. Setelah hawa nafsunya terpenuhi, imannya pun hilang. Ada yang mengaku nabi, ada yang menolak zakat, ada pula yang kembali ke kekufuran. Mereka ini dikenal dalam sejarah sebagai ahlu ridah, orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Tapi lihatlah perbedaannya. Para sahabat sejati, yang benar-benar belajar agama dengan hati yang ikhlas, semakin berilmu justru semakin tunduk. Mereka tidak sombong dengan akalnya. Mereka tidak sibuk menilai wahyu, tapi sibuk menilai diri sendiri di hadapan wahyu. Disinilah letak perbedaan antara belajar agama
untuk mengenal Allah, dan belajar agama untuk menilai Allah. Yang pertama menumbuhkan iman, yang kedua menumbuhkan kesombongan. Sebagian orang modern yang mengaku ateis karena belajar agama, sesungguhnya bukan sedang menolak agama, tapi menolak otoritas Tuhan atas hidupnya. Ia ingin bebas, tapi lupa bahwa kebebasan tanpa arah adalah bentuk perbudakan baru. Perbudakan kepada hawa nafsu dan ego. Mereka membaca Al-Quran seperti membaca karya sastra. Mereka menimbang ayat-ayat Allah dengan teori moral manusia. Mereka menilai hadis seperti menilai sejarah. Akhirnya, yang mereka temukan bukan Tuhan, tapi bayangan dirinya sendiri. Itulah mengapa Rasulullah pernah berdoa, "Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu yang tidak disertai niat mencari kebenaran, hanya akan menjauhkan dari Allah." Ia memperluas akal, tapi mengeringkan hati. Dan penyakit ini tidak hanya menimpa orang yang mempelajari agama secara akademik. Ia bisa menimpa siapa saja, termasuk yang hafal Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Termasuk yang berdebat tentang tauhid, tapi tidak pernah menangis dalam sujud. Termasuk yang rajin menelaah kitab, tapi hatinya keras terhadap saudara seiman. Ilmu agama tanpa adab dan ketundukan adalah bahaya besar, karena ia membuat manusia merasa tahu segalanya, padahal sebenarnya ia hanya tahu untuk melawan. Allah berfirman, "Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tapi mereka lalai terhadap akhirat." Hari ini, kita melihat gejala yang sama dalam bentuk baru. Banyak yang berkata, "Saya kehilangan iman setelah membaca kitab suci." Tapi anehnya, mereka tidak kehilangan iman kepada sains, padahal sains pun terus berubah. Mereka kehilangan iman kepada Tuhan, tapi fanatik terhadap teori manusia. Itu bukan kecerdasan, itu luka batin yang dibungkus dengan kebanggaan intelektual. Sebagian lainnya berkata, "Saya kecewa dengan tokoh agama." Tentu banyak manusia yang mengatasnamakan agama untuk menipu. Tapi apakah kesalahan manusia bisa menjadi alasan menolak Tuhan? Apakah kita berhenti makan karena pernah diracuni? Apakah kita berhenti mencari kebenaran karena pernah dikhianati oleh orang yang mengaku membawanya? Agama tidak salah. Yang salah adalah hati yang belajar tanpa kejujuran. Bahkan di masa Nabi ada orang yang memeluk Islam hanya karena ikut-ikutan. Tapi ketika datang cobaan mereka mundur, Allah sebutkan, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi. Jika ia memperoleh kebaikan, tenanglah hatinya. Tapi jika ia ditimpa cobaan, berbaliklah ia ke belakang. Rugi di dunia dan akhirat, artinya imannya hanya di bibir, bukan di dada. Begitu juga sekarang. Banyak yang mempelajari agama hanya di kepala, bukan di hati. Orang-orang seperti ini bukan sesat karena terlalu banyak belajar, tapi karena belajar tanpa memohon taufik dari Allah. Padahal Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk." Hidayah bukan hasil dari kecerdasan, tapi pemberian dari Allah. Ada orang yang hafal 1000 dalil tapi tetap tersesat, dan ada orang yang tak pandai bahasa Arab tapi hatinya penuh iman. Bedanya bukan di otak, tapi di niat. Karena Allah tidak melihat ilmu kita sebanyak apa, tapi melihat sejauh mana ilmu itu membuat kita tunduk. Itulah mengapa Allah menyebut orang berilmu sejati dengan kalimat yang indah. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi ukuran ilmu bukan seberapa luas kita bicara tentang agama, tapi seberapa dalam kita takut kepada Allah. Kalau belajar agama membuat kita sombong, maka yang kita pelajari bukan agama. Kalau belajar agama membuat kita berani menantang ayat, maka yang kita ikuti bukan petunjuk Allah, tapi bisikan setan yang membisikkan kesombongan dalam bentuk logika. Allah berfirman, "Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berpaling dengan sombong, seolah ia tidak mendengarnya, seakan ada sumbatan di telinganya." Itulah potret manusia modern yang menganggap dirinya rasional, tapi menutup pintu hidayah. Belajar agama seharusnya membuat kita takut, bukan congkak. Membuat kita sadar bahwa Allah Maha Mengetahui, dan manusia hanya menebak-nebak. Tapi ketika ilmu dijadikan alat untuk menolak wahyu, saat itulah ilmu menjadi hijab yang paling tebal antara akal dan iman. Coba renungkan, jika ada orang berkata, "Saya kehilangan iman karena belajar agama," maka sebenarnya ia bukan kehilangan iman. Ia kehilangan kejujuran untuk tunduk. Karena semakin dalam seseorang mempelajari kebenaran dengan hati yang bersih, semakin ia menemukan bahwa segala kebaikan yang benar-benar murni,
selalu kembali kepada Tuhan. Banyak ateis modern mengatakan bahwa moral bisa lahir tanpa agama. Mereka menunjuk negara-negara sekuler yang makmur dan berkata, "Lihat, mereka tanpa Tuhan tapi tetap baik." Padahal mereka lupa, nilai-nilai moral yang mereka banggakan itu tumbuh dari akar agama yang dulu mereka warisi. Dari konsep kejujuran, tanggung jawab, dan kasih yang dulunya lahir dari ajaran wahyu. Jadi mereka sebenarnya sedang memetik buah dari pohon yang sudah mereka tebang. Dan ketika generasi berikutnya tumbuh tanpa akar iman, buah itu akan busuk juga. Moral akan berubah menjadi opini. Yang benar menjadi relatif. Yang salah menjadi pilihan pribadi. Itulah dunia tanpa Tuhan. Dunia yang tampak beradab tapi kehilangan arah. Belajar agama tidak akan pernah membuat seseorang jadi ateis. Kecuali kalau sejak awal ia belajar bukan untuk mencari Tuhan. Seperti seseorang yang masuk masjid, bukan untuk beribadah, tapi untuk mencari kesalahan imam. Seperti seseorang yang membaca Al-Quran, bukan untuk mencari petunjuk, tapi mencari kontradiksi. Dan ironinya, mereka yang seperti itu tidak pernah puas. Setelah menolak agama, mereka akan menolak makna. Setelah menolak makna, mereka akan menolak moral. Sampai akhirnya hidup terasa kosong, lalu mereka menulis buku tebal untuk menjelaskan bahwa hidup memang tak bermakna. Begitulah nasib orang yang kehilangan hidayah. Dan semua berawal dari satu hal, hati yang belajar tanpa tunduk. Maka, jika hari ini kita melihat orang berkata, belajar agama membuat saya ateis, jangan buru-buru marah, tapi juga jangan tertipu. Ucapannya adalah pengakuan bahwa ia gagal mengenal Tuhannya. Dan sebaliknya, marilah kita introspeksi. Apakah selama ini kita belajar agama dengan hati yang tunduk, atau sekadar untuk merasa benar? Karena hidayah bukan hadiah bagi yang paling cerdas, tapi bagi yang paling jujur dalam mencari kebenaran. Belajar agama yang benar tidak membuat manusia sombong, tapi membuatnya sujud. Tidak membuatnya menilai ayat, tapi membuatnya takut melanggar ayat. Tidak membuatnya membanggakan diri karena tahu, tapi membuatnya menangis karena sadar betapa sedikit yang ia tahu. Jadi, kalau ada yang berkata belajar agama malah membuat saya tidak beragama, mungkin jawabannya sederhana. Yang ia pelajari bukan agama, tapi ego dengan nama agama. Yang ia cari bukan Tuhan, tapi pembenaran. Dan yang ia temukan bukan cahaya, tapi bayang-bayang pikirannya sendiri. Mari kita berdoa agar Allah tidak jadikan ilmu kita sebagai alasan untuk sombong, tapi sebagai jalan untuk semakin tunduk. Mari kita berdoa agar setiap kali kita membaca ayat, hati kita lembut, bukan karena ingin menilai, tapi karena ingin diperbaiki. Dan kita berdoa agar ilmu kita tidak seperti ilmu Bal'am bin Baura, yang tahu tapi menolak, melainkan seperti ilmu para sahabat, yang setiap kali tahu, semakin takut kepada Allah. Karena sungguh, belajar agama tidak akan membuat seseorang jadi ateis, kecuali kalau hatinya sudah memutuskan untuk menolak sebelum belajar.